Saya ingin menyampaikan oleh-oleh yang paling paten apa yang disampaikan oleh Ibu Menlo tadi, bahwa hari ini Bapak Presiden menyaksikan penandatanganan MOU antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan yang namanya Xingji. Xingji ini perusahaan terbesar di dunia, pemain kaca. Market share-nya 20% lebih, kurang lebih sekitar 26% market share dari perusahaan ini. Dan ke depan perusahaan ini telah berkomitmen untuk membangun industrinya di kawasan Batam, Rempang. Total investasinya 11,5 billion US dollar. Ini terjadi akibat karena kepercayaan penuh dari pihak investor kepada pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Pak Jokowi. 700 juta setelah mereka cek, ternyata apa yang mereka rasakan sangat baik dan mereka ingin mengembangkan bisnisnya dan menciptakan lapangan kerjaan kurang lebih sekitar 35.000. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Sungguh rempong, urusan Rempang ini. Saya sedih sekali. Mereka jadi rempong, mereka harus diusir seperti kambing. Padahal mereka adalah warga negara Konoha yang punya budaya dan istiadat. Dan tanpa sepengetahuan mereka, tahun 2001, tanah mereka telah dijual melalui pusat untuk kepentingan bisnis kepada luar negeri, yaitu Chungquo. Harusnya dibuat referendum. Republik demokratis negara manapun melaksanakan referendum, di mana warga setempat memilih mau atau tidak tanah mereka itu dilepaskan, dan harus ada kompensasi secara tunai dan harus disosialisasikan selama 10 tahun kebelakangan ini bahwa akan terjadi penggusuran massal. Bukan seperti ini. Tidak harus orang pintar, tidak harus menjadi pejabat tertinggi. Pakailah hati nurani. Di Rempang yang akan jadi rempong akan dibangun pabrik kaca terbesar Chungquo di dunia untuk ekspor. Dan dengan iming-iming akan membuka lapangan pekerjaan 35.000 orang saja. Hanya cuman wilayah Sentul. Kalau memberikan lapangan pekerjaan ya 50 juta orang ya masih oke. 35.000 orang itu sedikit sekali, apalagi nanti dengan kemajuan teknologi dan robot dan artificial intelligence itu pasti akan dipangkas jumlah pekerjanya. Jadi nanti mungkin kita kena prank, kasihan juga ya. Dan kenapa dibangun di situ? Karena memang ini adalah strategi negara superpower seperti Chungquo dan negara Paman Sam. Mereka itu dengan penjajahan ekonomi global, mereka itu memeras, menyedot alam, sumber alam dari negara-negara penjajah kolonial mereka, seperti di Sri Lanka, di Pakistan. Apa nggak dibikin di Chungquo aja pabriknya? Karena mungkin di Rempang-Rempong ini, di Batam, UMR-nya bayar pekerja itu murah mencret. Makanya cuan. Dan yang pegang saham ini, transaksi antara pabrik ini dan pemegang saham hanya orang segelintir yang mungkin nanti dapat keuntungan dari warga Rempang-Rempong ini paling nasi padang, warteg, kos-kosan, ya receh-receh doang. Kasihan juga. Ya saya tidak tahu sih kalau ini bijaksana ya, tapi saya mohon referendum sekarang. Gerakan referendum hak asasi manusia. Harusnya PBB ikut campur dari luar negeri. Katanya dikit-dikit hak asasi, katanya dikit-dikit hukum, katanya kita cinta budaya. Makanya kenapa waktu kemarin ada goyang lele itu, goyang ke kiri, gusur ke kanan, ke kiri, ke kanan, komisi, 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 cuan manis, cuan, cuan, cuan. Kenapa saya nggak suka? Karena itu hanya pencitraan. Katanya menghargai budaya dengan baju istiadat, tapi di lapangan justru budaya istiadat tidak dihargai. Itu penyebabnya saya bilang ini
kok cuman goyang-goyang happy-happy karena dapat komisi? Itu alasannya dan sudah terbukti. Saya sih nggak peduli sebenarnya. Ini bukan budaya saya juga. Saya masih juga bisa pulang ke Italia kalau di sini amburadul. Tapi saya secara manusia saya tidak tega. Kasihan kalau itu saudara saya di Rempang, ya mereka jadi rempong. Kasihan. Mereka bisa digusur pakai bulldozer. Coba kalau itu saudara kamu, mama kamu, papa kamu, kakek kamu udah tua, mereka mau kerja di mana lagi nanti? Mereka mau mengungsi kemana? Mereka sudah terbiasa di daerah situ. Ya, bikin referendum sekarang, tidak ada yang telat. Tolong, siapa yang bisa menyuarakan pesan saya ini? Bikin angket, coblos. Jangan cuma pengen coblos aja, nanti dengan nasi bungkus atau dengan amplop untuk urusan ya dadar guling, ya atau sapi guling. Tapi kalau untuk urusan begini kok nggak ada angket, kok nggak ada coblos. Jangan hanya coblos otak sampai geger otak seperti ini, tidak baik. Ya, hati nurani itu dicongkel, hati nurani dicoblos. Biar kita memiliki hati nurani terhadap sesama manusia. Semoga hal ini akan dipantau dari luar negeri. CNN, CNBC, ABC Australia melihat bahwa banyak ketidakadilan yang mungkin kami alami. Dan mungkin saja banyak daerah-daerah lain di Konoha akan mengalami nasib yang sama. Sedih sekali. Ini adalah hati saya. Jangan kalian bilang maju. Kalau begini ini makin mundur. Karena kita harus membela warga diri sendiri dulu. Soal masalah 35.000 pekerja orang rempang-rempang, buktinya hidup-hidup aja tuh. Mereka bisa bertani. Mereka tidak butuh pabrik. Yang butuh pabrik tuh siapa? Hah? Yang butuh pabrik tuh siapa? Terus apakah kita negara konos mau jadi kaca? Itu pun tidak bagus juga. Karena itu kan, kaca itu sangat tidak bagus. Bikin pemanasan global. Kenapa harus di Batam? Tapi biar aja nggak apa-apa lah. Nanti Singapura akan mengeluh. Ya mungkin tahun depan, 2 tahun lagi. Lihat saja nanti. Belum nanti asap pembakaran di Sumatera, belum dari Batam, Singapura akan bergerak. Dan mungkin Malaysia juga. Bijaksana, bikin referendum kalau kamu mencintai rakyatmu.